Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Dimanapun Anda, jumpa lagi bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer. Bersama saya, pemuda awam ngomong kocak. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Saya sambil ngopi pada kesempatan hari ini. Kebetulan ini adalah weekend, hari libur bersama dengan keluarga. Semoga rekan-rekan dimanapun Anda, semoga bisa menikmati waktu libur yang ada bersama dengan keluarga tercinta. Semoga rumah tangganya, bagi yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga dan masih tetap bersama dengan orang tua, semoga suasana kebatinan selalu dihiasi dengan kebahagiaan penuh dengan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ya, pada kesempatan hari ini sederhana saja, sambil ngopi, sambil nyantai bersama dengan keluarga. Semoga video ini bisa dinikmati oleh teman-teman di mana saja. Dan bisa secara bersama kita membangun ruang diskursus di kolom komentar yang menjadi basis ruang demokrasi kita di dalam konteks bernegara hari ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk memberi pandangan memberi respon menyentil perkara debat yang terakhir, debat yang kelima hari ini untuk para capres kita. Tepat hari ini merupakan tanggal 4 ya, tanggal 4 Februari tahun 2024. Kurang lebihnya adalah H-9 menuju Pilpres tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Tinggal beberapa hari lagi. Nah, teman-teman sekalian, debat ini adalah merupakan yang terakhir. Bagi saya ruang formal yang menjadi sarana para capres kita untuk menuangkan dan menyalurkan pikiran mereka tentang gagasan besar mereka berkaitan dengan Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi ini momentum yang terakhir, momentum yang ilmiah dalam konteks menyampaikan kepada publik se-Nusantara agar bisa menjadi filter gitu ya. Sehingga bangsa Indonesia yang besar ini, yang paling terpenting adalah yang punya hak pilih, kaum milenial yang punya atau menjadi saham terbesar di dalam menentukan perjalanan Indonesia ke depan ini, bisa dapat menentukan pilihannya yang terbaik berdasarkan daripada narasi ataupun gagasan-gagasan besar dari para capres-capres kita. Nah, ini menarik teman-teman. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyentil perkara Pak Prabowo. Mengapa Pak Prabowo saya angkat dalam perbincangan ini? Karena ini menarik teman-teman. Debat pertama, debat ketiga khusus untuk capres itu terlihat di sana ya. Bagi saya melihat hal itu, Pak Prabowo belum nampak identitasnya sebagai seorang mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 dan 2029. Nah, saya belum lihat secara nampak Pak Prabowo muncul di situ dengan identitasnya yang sesungguhnya. Jadi, momentum yang terakhir dari debat capres ini, kita berharap semoga Pak Prabowo itu bisa muncul atau bisa men-showkan bahwa dirinya adalah calon pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Dengan kemudian menyampaikan gagasan-gagasan dia dengan lugas, dengan detail, tanpa harus menyinggung atau sibuk untuk melakukan penyerangan ke sana, penyerangan ke sini, tidak. Boleh penyerangannya tetapi dalam konteks tataran visi misi ataupun penyampaian gagasan yang ada. Jadi kita berharap semoga ini bukan hanya saja menjadi catatan untuk Pak Prabowo, tetapi untuk keseluruhnya, untuk ketiganya, Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar Pranowo, untuk tidak mengedepankan emosional ataupun subjektivitas, tetapi harus tetap mengedepankan objektivitas. Jadi kalaupun toh misalnya capresnya yang mau ingin diserang, maka yang diserangnya adalah yang berkaitan dengan visi misi ataupun gagasan besar dia. Nah, karena itulah yang akan nantinya menjadi catatan dan menjadi barometer untuk bangsa Indonesia ini, apalagi kaum muda sebagaimana kita-kita ini, untuk bisa kemudian menilai siapa yang berhak menjadi pemimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Jadi semoga saja di debat ini yang terakhir ini sudah tidak ada lagi subjektivitas di sana, sudah tidak ada lagi emosional di sana. Yang ada adalah
bertaburan gagasan-gagasan besar tentang peta jalan Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, jadi itulah yang kita harapkan. Dan yang paling terpenting adalah bagi Pak Prabowo. Karena tadi, sebagaimana yang saya kemukakan di awal video ini, bahwa saya melihat Pak Prabowo di debat pertama dan debat ketiga untuk Capres itu Pak Prabowo tidak menunjukkan dia sebagai Prabowo yang hari ini calon Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan gitu. Tapi yang nampak dan kemudian yang selalu narasi-narasi yang disampaikan itu adalah narasi-narasi pemerintahan hari ini. Gitu. Jadi narasi-narasi pemerintahan hari ini itulah yang kemudian menjadi basis narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, begitupun juga dengan kemudian Cawapresnya gitu. Nah, yang kita inginkan adalah Pak Prabowo bisa menyampaikan secara lugas tentang narasi besarnya ke depan sebagai seorang Capres. Jadi tidak lagi menyampaikan perkara-perkara yang hari ini dialami oleh pemerintahan hari ini dan lalu kemudian disampaikan. Jadi saya kira jika disampaikan hari ini, narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo melalui forum debat ini, jika itu adalah berkaitan dengan narasi atau implementasi daripada kekuasaan Pak Jokowi hari ini, maka itu sebetulnya itu keliru. Karena itu adalah narasi-narasi yang diperdebatkan di debat 2019 lalu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, jadi yang harus diperdebatkan adalah gagasan-gagasan baru boleh diambil daripada fenomena-fenomena hari ini untuk kemudian menjadi batu loncatan ke depan. Nah, jadi bukan hanya tentang pembelaan, begitupun juga dengan kedua capres yang lainnya, Anies Ganjar. Jangan menggunakan data hari ini untuk menyerang Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu cuma sebatas menteri, dia itu bukan presiden. Dia kerja hanya sebatas pada bagiannya saja sebagai seorang menteri pertahanan. Ya kan? Makanya Yukemon lebih kembali adalah melakukan improvisasi atas persoalan-persoalan bangsa hari ini dan dikembangkan dalam bentuk narasi, konsep besar untuk menatap peta jalan bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Nah, saya kira demikian. Seperti itulah yang harusnya. Dan saya mengharapkan Pak Prabowo pada kesempatan debat hari ini itu, di sore nanti, pada jam 7 nanti, kita saksikan Pak Prabowo bisa tampil dengan baik dan dengan maksimal, dengan pribadinya sebagai seorang calon kepala negara Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi bukan sebagai seorang juru bicara atau sebagai seorang tenaga ahli untuk Presiden Joko Widodo, tetapi sebagai seorang presiden untuk 5 tahun Indonesia ke depan. Nah, seperti itu Pak Prabowo dan para pendukung Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo bisa di-drive untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan besarnya bersama dengan Gibran tentang Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi, tidak hanya berkaitan dengan menyangkut soal menyibukkan diri di dalam urusan klarifikasi berkaitan dengan persoalan yang dialami oleh pemerintahan Pak Jokowi hari ini. Sekali lagi saya memberi catatan bahwa Pak Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan yang bekerja hanya pada ranahnya saja. Dia bukan seorang presiden. Maka Kemon drive lah gitu ya Pak Prabowo untuk berada pada jalan tentang peta jalan Indonesia ke depan. Nah, jadi jangan Pak Prabowo dipancing dalam ranah-ranah emosional dan dalam ranah-ranah subjektivitas ataupun yang berkaitan dengan persoalan-persoalan Pak Jokowi hari ini. Nah, jadi saya kira kesempatan hari ini merupakan kesempatan terbaik dan merupakan kesempatan formal yang terakhir untuk para capres kita memberikan edukasi politik, pendidikan politik masyarakat yang baik kepada bangsa kita. Itulah sebabnya pada kesempatan ini, di debat yang terakhir ini kita mengharapkan kemudian narasi-narasi besar untuk Indonesia ke depan disampaikan hari ini secara objektif agarlah kemudian itu menjadi ukuran bangsa kita ini, rakyat kita dalam memilih siapa yang berhak memimpin Indonesia ke depan. Yang berhak memimpin Indonesia ke depan adalah yang punya gagasan, yang punya pikiran, yang punya hati nurani baik, yang punya ketulusan. Itulah teman-teman sekalian yang bisa dapat saya sampaikan dan saya bagikan pada kesempatan hari ini. Kita menunggu fenomena apa lagi yang akan tercipta pada debat yang kelima ini, debat yang terakhir ini, dan fenomena-fenomena apa lagi yang akan tercipta menjelang
hari pemilu kita, atau pasca debat kelima ini dan menjelang hari pencoblosan nanti. Nah, kita punya 9 hari tersisa. Semoga 9 hari tersisa ini menuju H-3, hari ketenangan, semoga bisa dimaksimalkan oleh para peserta pemilu kita, capres, juga para legislatif kita, calon legislatif kita, untuk bisa mengedepankan pendidikan politik masyarakat. Jangan sampai hanya bertaburan di media sosial kita ataupun bertaburan di forum-forum kampanye kita itu adalah bahasa-bahasa kebencian terhadap siapa saja. Perlulah saya ingatkan bahwa politik itu tidaklah kemudian melahirkan kebencian kepada kelompok-kelompok lain, karena secara sadar bahwa yang dikedepankan oleh politik itu adalah tentang kepentingan. Kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan semua golongan, kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidaklah harus tentang kebencian, karena jika di dalam politik semua orang kita benci atau semua lawan kita benci, lawan politik kita benci, pertanyaan sederhananya, dengan siapa kita akan berkawan dan dengan siapa akan kita gandengkan tangannya untuk bersama-sama dalam satu visi dan satu misi yang sama untuk memajukan bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, 270 juta jiwa sekian, membutuhkan kolaborasi yang sama, membutuhkan kolaborasi yang besar, kolaborasi antara semua elemen bangsa di dalam upaya untuk menghadirkan kesejahteraan untuk bangsa Indonesia. Seperti itu teman-teman sekalian. Bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.